Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Najmul Watan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kakanda Kang Asep Zun ya, Kakanda Saifuddin Zuhri selaku narasumber hari ini. Kemudian Pak Najmul selaku moderator dan teman-teman semuanya yang sudah tergabung dalam webinar hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kepada arwah sahabat beliau sekalian semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan pada hari ini sekalipun secara virtual, tidak bertatap muka secara langsung ataupun hadir dalam sebuah forum dalam ruangan yang khusus, tetapi melalui webinar ini insya Allah silaturahmi ini tetap terjaga. Kemudian kita masih bisa insya Allah menyerap ilmu pengetahuan dari para ahli, khususnya pada hari ini dari kakanda kita Kang Saifuddin Zuhri yang nantinya insya Allah akan membahas bagaimana tentang menulis artikel ilmiah, kemudian bagaimana caranya agar artikel tersebut mudah dan diterima oleh jurnal. Kita sering saya mungkin cuma sekedar pengantar bagaimana jurnal memberi terkait dengan jurnal saja. Kita sering menulis mungkin ya. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu jurnal yang kita tuju itu bagaimana, kemudian apa yang harus kita lakukan. Apakah jurnal yang kita tuju itu sesuai dengan keilmuan kita atau tidak. Karena pada intinya kita menulis tersebut itu merupakan sebuah jembatan antara kita penulis dengan pembaca. Dan ini sangat dibutuhkan teknik khusus. Dan ini trik and triknya nanti itu insya Allah akan disampaikan oleh Kakanda Kang Asep. Kemudian dalam menulis itu sendiri kita kadang-kadang panjang, lebar, kemudian dengan gaya bahasa yang kadang-kadang memang panjang, tapi kita nggak tahu arahnya kemana. Bagaimana faktanya, kemudian bagaimana kajian kita, kemudian apa yang terbaru di dalam artikel kita, kadang-kadang kita melupakan, kita hanya sekedar menulis panjang, kemudian kita bertanya, kenapa artikel kita ditolak, kemudian kenapa artikel kita tidak diterima oleh sebuah jurnal. Dan kebanyakan penulis itu, artikel dia sudah kadang-kadang tidak sesuai dengan skop jurnal, tapi dia berharap untuk begitu dia kirim itu dia sudah mau diterima. Nah, apalagi misalnya nanti seperti Pak Najmul Watan, beliau itu adalah editor in chief di jurnal Universalia. Nah, itu karena ada mungkin sebuah kedekatan. Nah, mungkin bisa telepon langsung, apa masih muat artikel untuk saya, bisa dimuat di situ atau tidak. Kemudian itu dipersiapkannya itu masih di hari ini dan bisa nggak dimuat untuk edisi depan. Nah, padahal kita harus tahu dulu sebenarnya format artikel itu bagaimana. Biasanya kalau format artikel itu yang memang umum digunakan di semua jurnal, itu adalah dengan gaya selingkung Imret-nya. Ya, ada introduction, ada metodenya, ada result, ada discussion. Nah, dan itu semua itu insya Allah akan membawa kita, mengantar kita ke semua jurnal yang ada. Mungkin bahkan di seluruh dunia. Ya, memang sekalipun ada jurnal-jurnal yang memang langsung apapun yang kita tulis, ya udah publish karena dia ngejar target. Ngejar target bagaimana caranya dia bisa mempublikasikan sebuah artikel pada edisi ini dan itu full. Nah, ini yang sering kita lupakan oleh kita sebagai penulis.
Kemudian di samping itu, kita menulis itu masih pada sebatas bukan tentang kegelisahan kita pada hari ini. Apa yang akan kita tulis kita tidak pernah memikirkan. Kemudian ketuntasannya kita juga tidak pernah melihat. Kemudian kebermanfaatannya. Ya, karena mungkin memang tujuan kita menulis itu sendiri sekarang yang memang harus kita pikirkan kembali. Sebenarnya kita menulis untuk apa? Nah, kalau misalnya kita menulis untuk kenaikan pangkat, maka itu mungkin bisa ke jurnal-jurnal yang mungkin baru dibangun jurnal tersebut. Tapi kalau misalnya kita menulis untuk publish, bagaimana kita bisa menerbitkan artikel kita di sebuah jurnal yang jurnal tersebut bereputasi dan itu sangat tidak mungkin, karena itu bisa mengakibatkan sebelum artikel kita di review, itu artikel langsung di reject oleh editor. Itu belum dikirim ke reviewer, tapi langsung di reject oleh editor. Dan ini yang kebanyakan dari kita yang tidak melihat bagaimana seharusnya menulis itu dengan benar. Nah, tetapi nanti ini bagaimana triknya akan disampaikanlah nanti oleh Kang Saifuddin Zohri. Tapi sedikit untuk saya sampaikan, sebenarnya kalau artikel ilmiah itu kan sebenarnya berisi gagasan ilmiah yang memang tampak dari baik itu dari substansi maupun dari alur pikir kita. Nah, termasuk bagaimana karakternya kita itu harus jelas di dalam artikel tersebut. Maka sebelum kita memulai penulisan terhadap sebuah artikel ilmiah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memilih jurnal, kemana kita akan mencarinya. Nah, sering yang masuk, ini belajar dari pengalaman, kami mengelola jurnal, itu setiap artikel yang masuk, tanpa membaca gaya selingkung artikel, kemudian tanpa melihat skopnya, apa skop dari jurnal tersebut, kemudian mau yang diinginkan dari jurnal tersebut apa, dan ini kita sepertinya luput dari pembacaan kita. Karena kita tidak melihat bagaimana gaya selingkungnya, bagaimana yang diinginkan oleh jurnal. Kadang-kadang jurnal tersebut meminta referensinya dengan sistem apa, dengan gaya Mendeley, dengan menggunakan aplikasi Mendeley, tapi kita tidak langsung manual. Nah, kadang-kadang memang yang diminta menggunakan innote ataupun body note, nah kita menulisnya dengan gaya footnote, dan ini mungkin dari sisi gaya selingkung, editor itu udah langsung menolak. Nah, maka mungkin sedikit saran dari saya, kita bisa sebelum menulis tersebut melihat dulu jurnal mana yang akan kita pilih untuk kita tulis, untuk kita kirimkan artikel kita. Atau kita memang sudah punya bank artikel. Bank artikel kita itu misalnya kita menulis tentang pendidikan. Kita orang pendidikan, kita menulis banyak tentang pendidikan. Dan mungkin kita bisa melihat jurnal-jurnal yang memang terkait dengan pendidikan, yang memang menyentuh dengan artikel yang sudah jadi sama kita tadi. Tinggal kita ubah bagaimana polanya, bagaimana gaya selingkung, bagaimana petunjuk penulisannya. Itu aja yang mungkin kita ubah. Nah, karena jangan sampai mereka sudah mempunyai template, tapi kita belum memasukkannya di dalam template, dan itu insya Allah itu langsung di-reject. Di-reject dari awal. Sebelum tahapan proses ke review, itu langsung di-reject di awal oleh editor awal yang menangani sebagai handling editor. Kemudian baru kalau kita sudah punya itu, baru mungkin kita bisa mengirimkan naskah kita ke jurnal yang kita tuju. Dan itu proses, punya proses. Nah, pertama di handle oleh handling editor, kemudian handling editor mencoba untuk mendiskusikan dengan ketua dewan redaksi ataupun GM-nya ataupun GE-nya, jurnal editornya, apakah substansi yang ada di dalam artikel tersebut sesuai atau tidak dengan skop dan juga dengan ruang lingkup jurnal yang dituju.
Nah, tapi jika memang sesuai, itu mereka pasti akan mengirimkannya langsung ke peer review. Tapi kalau tidak, maka itu langsung di-reject. Nah, itu sebenarnya tahap awal yang harus memang kita pahami bagaimana kita mengirimkan artikel ke jurnal. Kemudian kadang-kadang ada juga ketika sudah selesai di review, ini waktu review itu kalau memang jurnal yang memang mantap, dia cepat tapi lama. Itu sebenarnya. Jadi jangan takut kalau artikel Bapak Ibu semuanya itu nanti di review itu sampai ini udah 4 bulan saya kirim, kenapa kok belum ada kabar? Kita sebenarnya punya sistem. Di dalam jurnal itu punya sistem. Apalagi kalau jurnal tersebut menggunakan OJS, Open Journal System. Kita punya akun sendiri, kita bisa masuk, kita bisa cek sejauh mana proses kita, kemudian sampai di mana tulisan kita, kemudian apa yang didiskusikan antara editor dengan kita, ataupun kita nanti bisa langsung menghubungi editor melalui sistem tersebut. Nah, ini sebenarnya fasilitas yang sudah ada dan ini yang harus kita pahami. Ini yang sering luput dari penulis karena dulu mungkin ya kita bisa mengirimkan artikel langsung lewat email ataupun bisa nyerahkan langsung HUD-nya, kita langsung serahkan HUD kepada editor karena editornya kita kenal, ataupun ada kita mengirimkan ke jurnal di luar. Misalnya dari Aceh kirimnya ke Jogja, ataupun dari Jogja kita mungkin bisa kirimkan artikel ke Malaysia ataupun keluar. Itu dulu mungkin menggunakan email, tapi sekarang Open Journal System. Sekalipun ada memang platform yang digunakan oleh jurnal itu bermacam-macam, bukan hanya OJS. Mungkin ada yang punya platform sendiri, ada yang menggunakan dari platform Neliti, ada yang menggunakan dari OneSearch dan lain sebagainya. Dan ini bisa kita pahami, bisa kita lihat bagaimana siklus perjalanan dan mereka pasti ada di prosedur publikasinya. Nah, setiap jurnal itu akan ada prosedur publikasi dan itu bisa kita baca. Dan ini yang sering kita lupakan dan kita sebagai penulis itu jarang sekali melihat tentang kode etik dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam menulis jurnal itu sebenarnya seperti yang saya bilang sebelumnya, itu ada ketentuan template yang memang harus kita perhatikan. Tetapi kalau kita bisa menulis dari awal, kita itu ikutilah yang memang secara umum sudah terkenal ataupun sudah ada dengan struktur IMRED. Yang ada introduction ataupun pendahuluan, kemudian material metodenya bagaimana, kemudian hasil di situ ada discussion sebagai kesimpulan, dan mungkin bisa kita tambahkan nanti ada conclusion, kemudian daftar referensi dan lain sebagainya, itu bisa. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita membuat artikel kita itu menarik editor. Mungkin bisa belajar dari kami belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Sebelum kita menulis, kita belajarlah diri kita jadi sebagai editor. Ketika orang mengirim artikel ke kita, ataupun orang memberikan sebuah artikel, sebuah naskah kepada kita untuk dikoreksi ataupun disuruh edit, apa yang akan kita lakukan? Nah, jika kita bosan melihat artikel tersebut, maka begitu juga seorang editor melihat artikel kita yang hancur, yang tidak sesuai dengan keinginan jurnal. Jadi ini yang harus kita pahami. Maka sering kita harus bisa bertanya sebenarnya, apakah artikel kita tersebut telah mencerminkan isi artikel secara keseluruhan? Nah, apakah naskah kita telah mencerminkan isi artikel secara keseluruhan? Atau dari sisi judul, apakah judul kita itu sudah sudah mencakup 5 sampai dengan 14 kata? Ini kebanyakan judul yang kita kirim, yang kita tulis panjang, mulai dari pengaruh sampai 25 kata, kadang-kadang panjang. Ada lagi kalau misalnya ada seperti penelitian PTK, itu bisa lagi pada materi pembelajaran IPS,
materi gotong royong dan lain sebagainya lah, sampai kelas berapa, itu sebenarnya jangan, itu penelitian ini, tapi artikel itu adalah inti dari hasil dari penelitian kita yang kita jadikan sebuah artikel. Nah, jadi usahakan dari sisi judul itu memang sebisa mungkin itu memang singkat. Artinya apa? 5-14 suku kata itu sudah oke. Jangan sampai lebih. Nah, kalau bisa 12 suku kata sudah. Nah, kemudian kita juga menghindari kata-kata klise di dalam judul ataupun narasi-narasi yang memang membuat editor itu tidak mau membaca, tidak membuat tertarik untuk melihat artikel kita. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kemudian ada lagi yang kedua, di struktur abstraknya misalnya. Nah, struktur abstrak itu, kebiasaan struktur abstrak itu adalah antara 150 sampai 200 kata. Ini ada yang sampai kita lihat sampai 300, bahkan satu halaman ukuran A4 itu full. Nah, A4 itu full. Dan itu kenapa bisa A4? Kalau abstraknya saja bisa full satu halaman A4, maka bisa dipastikan artikelnya itu bisa 28 halaman. Padahal artikel yang bagus, yang diperhatikan oleh jurnal itu adalah bukan dari banyaknya kata yang kita tulis. Kalau misalnya saya kasih contoh, jurnal Ilmiah Praden itu kebetulan jurnal yang kami kelola. Itu artikelnya itu maksimal 6.000 kata. Itu minimal 4.000 sampai dengan 6.000 kata. Itu tidak boleh lebih. Kalaupun lebih itu disuruh pangkas. Bagaimana harus menemukan isinya yang valid, kemudian yang memang inti dari artikel tersebut. Ini kita cuma bisa membuat panjang. Dari sisi pendahuluan saja kita bisa artikel sampai 4 halaman. Itu kalau saya lihat itu bukan artikel lagi, tapi sudah kepada proposal penelitian, ataupun langsung kepada penelitian asli, langsung dipindahkan jadi sebuah artikel. Mungkin ada polesan sedikit lah dari sisi judul dan kerangkanya. Kalau kemarin ditaruhnya latar belakang masalah, sekarang udah diubah jadi pendahuluan. Nah, ini yang harus dihindari saya kira ya. Jangan sampai membuat editor itu bosan melihatnya. Kemudian metode, dari sisi metode, ini mungkin ini nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Kang Asep ya. Dari sisi metode kadang-kadang kita melupakan di dalam sebuah artikel itu tidak menulis metode bagaimana cara kita mengkaji, kemudian bagaimana cara kita membahas. Apa pendekatannya? Bagaimana data tersebut kita temukan? Kemudian bagaimana hasil tersebut kita dapatkan? Nah, di metode inilah sebenarnya inti dari hasil kita. Jika metode kita ini jelas, maka hasil yang kita dapatkan tadi juga akan jelas. Nah, jadi metode ini pun dia mengarah ke pendahuluan yang sudah kita buat. Karena tadi pendahuluan kita memang sudah membuat artikel kita tadi di introduction itu tidak panjang, cuman mungkin bisa 1 halaman ataupun 4 paragraf lah. Kalau 1 paragraf itu sekitar 15 baris atau 10 sampai dengan 15 baris, artinya ada 4 paragraf yang kita buat. Itu bagus artikelnya. Kemudian kita masuk ke metode juga tidak perlu panjang sebenarnya. Karena artikel tersebut inti dari permasalahan itu kita dapat, kemudian kita bisa sampaikan apa pesan yang ingin kita sampaikan, itu tersampaikan kepada pembaca. Jadi kalau misalnya kita mengurainya secara panjang lebar, itu hanya akan membuat kertasnya panjang. Nah, dan ini sangat membosankan untuk orang baca, juga apalagi untuk editor sendiri ketika melihat, apalagi itu kejelasannya tidak ada gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
Dalam metode mungkin ada yang harus kita pahami, apa namanya, ada beberapa komponen yang memang di dalam metode penulisan artikel tersebut kita harus memang mengungkapkan di situ sebenarnya. Yang pertama itu kita harus bisa mengatur bagian tersebut, bagaimana tentang teknik pengumpulan yang kita gunakan, kemudian tentang analisis kita, kemudian bagaimana kita akan mengatur hasilnya. Mungkin kita juga bisa memasukkan responden kita di situ sedikit. Dan itu sebenarnya tidak panjang. Mungkin 2 paragraf sudah jadi, yang penting dia memang kena terhadap apa yang ingin kita capai. Dan itu sesuai. Bukan hanya sekedar narasi kosong dengan apa namanya narasi kosong yang tanpa ada data yang akan kita sampaikan, kemudian tidak ada hal yang ingin kita kaji. Ini metode yang dibuat adalah misalnya kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, tetapi yang dibahas di sana udah bahasan yang lain. Sudah ada apa namanya, sudah grafik, ada angka-angka, padahal di sana tadi dia menyebutkan dengan pendekatan kualitatif, tetapi kok kenapa dia bisa sampai kok harus membuat angka-angka, kemudian ada permainannya persen-persen. Nah, jadi narasi yang begitu itu saya rasa sebaiknya dihindari. Nah, kemudian termasuk di bagian hasil, kalau memang kita mengatakannya tadi di sana memang mungkin pendekatan kita kuantitatif yang kita gunakan dengan berbagai metode yang kita gunakan kuantitatif dengan berbagai pendekatan yang kita pakai. Tetapi saya apa namanya tabel untuk hasil yang kuantitatif itu sebaiknya diubah menjadi grafik. Jadi bukan hanya tabel, kita memaksa si pembaca ataupun memaksa si editor, reviewer ataupun reviewer itu membaca tulisan kita satu per kata. Tapi tabel ataupun grafik yang kita buat itu pastikan grafik dan tabel begitu dia lihat dia sudah paham. Sama seperti misalnya kita membayangkan Monas. Ketika orang menceritakan tentang Monas, maka kita bisa membayangkan bahwa di atas Monas itu ada sebuah emas di sana. Nah, yang kalau kita ambil mungkin bisa kaya lah kita. Ini yang harus diperhatikan saya rasa ya. Kemudian sedikit lagi di bagian hasil mungkin. Saya singkat saja. Di bagian hasil yang mungkin harus diperhatikan sebelum kita waktu kita membuat artikel, sebelum kita mengirimkan ke sebuah jurnal. Itu semua jurnal itu pasti akan berharap bagaimana untuk melihat bukti teladan dari kita yang bisa mendukung temuan kita. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dan mungkin saya punya tiga trik di sini ya. Kalau ingin tembus untuk masuk ke jurnal istilahnya. Yang ke jurnal yang bagus ataupun jurnal yang mungkin bisa bereputasi, Scopus dan lain sebagainya. Itu dari sisi kualitas di hasil itu harus diperhatikan. Nah, kita harus bisa menjelaskan apa yang kita maksud dengan temuan kita tersebut. Karena tanpa penjelasan tersebut, maka baik editor maupun reviewer itu tidak akan tahu. Tidak akan tahu apa yang kita maksudkan dengan kualitas temuan kita ini. Karena kenapa? Data yang kita berikan, itu mereka cuma melihat. Editor, reviewer itu cuma melihat. Mereka tidak melakukannya sendiri. Tapi kalau kita sudah menjelaskan tentang data itu, maka mereka akan tahu. Jika perlu lampirkan datanya. Jika memang perlu lampirkan. Tapi lampiran tersebut bukanlah bagian daripada artikel kita. Itu cuma sekedar appendix kita aja. Dan itu tidak akan dipublikasikan. Itu hanya sebagai materialnya. Nah, kemudian komponen yang kedua yang harus kita perhatikan itu adalah data. Nah,
kita mungkin bisa memperkenalkan kutipan yang kita rujuk sebagai bukti kualitas temuan kita. Tetapi di bagian hasil itu bukanlah, jangan terlalu banyak kutipan, kecuali kalau memang data yang kita bawa itu adalah data yang memang harus ada rujukannya. Misalnya seperti kita mengkaji tentang teks ya, kita mengkaji tentang teks, ataupun kita artikel mungkin book review mungkin bisa jadi, dan ataupun kita kajian kepustakaan, ya itu mungkin data kita membutuhkan banyak kutipan. Tetapi kalau misalnya data kita cuman memang lapangan, maka pastikan data tersebut memang real data lapangan. Dan kalau memang ada beberapa kutipan, ya dipersilahkan, tapi jangan sampai banyak kutipan. Ini di bagian hasil sering kita lihat banyak, tiba-tiba sudah ada kutipan, sudah ada. Ini hasil, tapi tiba-tiba kok sudah ada teori kembali, kok sudah ada hal yang lain lagi. Nah, ini yang mungkin harus kita perhatikan. Kemudian yang komponen yang ketiga itu adalah tentang analisis. Analisis yang harus kita perhatikan itu adalah bagaimana data kita bisa mewakili kualitas yang kita klaim tadi. Di hasil kita tadi sudah ada kualitas data. Kemudian bagaimana kita menganalisa data ini di dalam artikel kita. Tapi ini adalah kita harus bisa menjelaskan bagaimana data kita ini bisa mewakili kualitas yang sudah kita klaim tadi. Nah, dan di sini kita mungkin perlu komentar seperti komentar-komentar analitis kita yang harus kita bisa membawa antara kualitas yang harus ditegaskan dengan kutipan yang disajikan secara transparan sebelumnya mungkin pada fakta literatur di bagian pendahuluan. Karena di bagian pendahuluan itu kan ada fakta sosialnya, ada fakta literatur. Nah, itu kita harus bisa membawa ke sana. Ini sesuai atau tidak gitu. Koheren atau tidak gitu. Sehingga ini bisa membuat klaim kita ini bisa dibuktikan dengan jelas, Tapi tanpa data itu kita tidak bisa membuktikannya. Dan ini analisa ini. Dan insya Allah kalau kita bisa mengikuti 3 komponen ini dalam hasil kita, itu insya Allah mungkin kita tidak perlu membuat pernyataan yang panjang. Kita mungkin bisa cukup membuat 1 contoh saja untuk artikel kita. Mungkin kita bisa membuat penelitian tentang KKNI, pengembangan kurikulum KKNI misalnya, penelitian kita. Kita jadikan dia sebagai artikel. Nah, artikel yang kita buat ini di dalam penelitian itu kan bisa kita pecahkan. Karena kita mungkin bisa mengambil sampel beberapa perguruan tinggi ataupun beberapa bidang studi. Nah, kita cukup memberikan 1 contoh saja. Dan contoh inilah yang merupakan satu tampilan bagi kita untuk lebih melihat kualitas yang kita analisis. Tapi jika kita membuat ini terlalu panjang, maka yang ada kita hanya membuat kertas kita ataupun makalah kita ataupun artikel kita itu panjang, tapi tidak menyentuh pada substansi atau isi yang akan kita kaji. Kemudian satu hal di bagian hasil, itu bisa kita gabungkan dengan pembahasan. Bukan, kadang memang ada template itu tadi kan Imrat tadi ada metode, kemudian ada result, kemudian ada discussion. Nah, itu sebenarnya juga bisa. Kalau memang kita tidak mau memisahkan antara hasil dengan pembahasan, kita juga bisa menggabungkan antara hasil dan pembahasan ini menjadi satu paket ya. Nah, tetapi kita harus bisa membedakan yang mana hasil dan yang mana pembahasan. Ini kadang-kadang kita melihat artikel, kita nggak tahu yang mana hasilnya, yang mana pembahasannya. Sudah campur aja. Kita tidak bisa membedakan yang mana hasil yang ditemukan, kemudian mana pembahasan. Karena pembahasan itu adalah argumentasi kita. Bagaimana kita berargumen terhadap data yang sudah kita temukan, terhadap hasil yang sudah kita sajikan. Nah, maka kita di sini biasakanlah untuk bertanya, nah, apakah
hasil analisis kita sudah ditafsirkan secara substantif, ini kita kaji kita bahas di pembahasan. Kemudian bagaimana implikasinya ini kita harus kita sajikan di pembahasan. Kemudian Bapak Ibu, satu yang ingin saya tegaskan di sini adalah pembahasan ataupun diskusi itu bukan mengulang hasil penelitian kita yang sudah kita buat tadi. Kita sudah membuat hasil tadi di bagian resal, ataupun kita ada metode, ada resal, kemudian kita tidak mengulang hasil tersebut. Karena kenapa? Ini adalah pernyataan. Nah, ini adalah analisa ataupun tafsiran. Di bagian pembahasan itu tafsiran yang memungkinkan kita ini bisa menerima atau menolak tadi hipotesis yang sudah kita ajukan. Dan disinilah saatnya kita mengembangkan argumen kita, mengembangkan paragraf, menjelaskan apa arti dari hasil kita, kemudian bagaimana tindakan selanjutnya. Nah, mungkin bisa juga dari hasil ini orang lain bisa mengambil punya kita untuk melakukan penelitian ulang. Artinya ada penelitian lanjutan. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan adalah jangan membuat pembahasan tersebut hanya melulu menggantikan, menurunkan hasil yang kembali. Makanya di sini tadi saya katakan bedakan antara hasil dan pembahasan. Jadi jangan digabungkan. Begitu saya kira. Bapak Ibu, saya hormati, mungkin itu sedikit dari saya ya. Karena kalau untuk bagaimana sebenarnya kita menulis yang bagus, bagaimana kita ini nanti akan dijelaskan oleh Kang Asep. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa setiap jurnal itu punya skop, setiap jurnal itu punya tujuan. Setiap jurnal itu punya publikasinya, punya prosedurnya. Jadi kita tidak bisa menulis tanpa tahu bagaimana tujuan jurnal tersebut, bagaimana prosedurnya. Nah, dan ini yang harus kita perhatikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Najimul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tabrani, Jurnal Internasional Peraden ya. Ada beberapa catatan penting yang saya catat. Salah satunya ya yang terakhir tadi menarik juga, bedakan hasil